Egy Sujana menyinggung Presiden Joko Widodo. Dirinya bahkan meminta Presiden untuk taubat dan mundur dari jabatannya. Hasil laut, hitungan saya kurang lebih 500 triliun per tahun, tinggal dibagi berapa. Jadi Indonesia ini kaya raya, bos. Cuma dipimpin oleh para maling yang brengsek ini. Gitu. Saya tidak nyinggung nama orang ya. Tapi ini mekanisme kenapa kok begini. Nah disitulah ada surat Al-Ma'un. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahu kamu siapa pendusta agama? Mereka yang menghardik anak miskin, tidak beri makan orang miskin, lalai sholatnya, berlaku ria, pencitraan aja sampai masuk gorong-gorong gitu. Itulah Egy Sujana. Dia membangun narasi untuk meminta Jokowi bertobat. Ini sesuatu kayak dia mengatakan dirinya sendiri gitu. Aneh memang. Dari dulu Egy Sujana terkenal nyeleneh, aneh. Dan ya sebetulnya saya tidak perlu merespon karena ini mohon maaf ucapan-ucapan yang agak berbau sampah, tidak ada manfaatnya. Tanpa banyak publik yang sadar, sebenarnya sejak beberapa waktu lalu ada gerakan-gerakan kecil untuk mencoba membangun persepsi menurunkan presiden. Gak tahu kenapa, mereka sepertinya gak sabar banget Jokowi memimpin sampai 2024. Mungkin karena terlalu lama dan mereka sudah karatan nunggunya. Ini bukan paranoid ya, tapi kita bisa melihat keping-keping petunjuk supaya bisa membayangkan seperti apa gambar besarnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pernyataan tersebut dilontarkan Egy Sujana adalah saat wawancara yang diadakan oleh aktivis dan pengamat politik Refli Harun. Jadinya meminta Presiden Jokowi untuk sadar diri dan tobat. Egy Sujana mengkritik beberapa pejabat negara, salah satunya ialah Presiden Jokowi. Dirinya mengkritik Presiden Jokowi dengan sindiran pedas. Mulanya Egy Sujana menjelaskan pandangannya tentang ukuran kesuksesan seorang pemimpin. Menurutnya, pemimpin dapat dikatakan sukses apabila mampu merubah keadaan. Ukuran kesuksesan itu dalam konteks kepemimpinan tadi, mampu merubah keadaan, kata Egy. Kemudian dirinya juga menyindir para pendukung Jokowi yang penduduknya mendukung tanpa pemikiran yang kritis. Jika tahu, sudah tidak tahu lebih baik kenapa harus didukung. Kemudian dirinya juga menyampaikan bahwa pernyataan yang ia lontarkan bukan sekadar kebencian, tetapi merupakan sebagai tanda kebencian. Karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat dengan siapapun, terutama saudaraku, Presiden Republik Indonesia, jangan tersinggung. Anda sadar diri dalam petitum saya. Kasih kesempatan untuk tobat. Kalau nggak mau tobat, ya Anda mundur saja, kata Egy Sujana. Sementara lagu Jamrut Selamat Ulang Tahun berkumandang hari ini di gedung DPR, gedung yang katanya wakil rakyat untuk merayakan ulang tahun buat Bahrani yang ke-49 tahun. Beberapa anggota DPR berjoget dan bertepuk tangan. Mereka bergembira ria di luar gedung DPR RI. Ribuan mahasiswa melakukan perlawanan atas kenaikan BBM. Begitu juga puluhan ribu guru yang rekan Partai Buruh. Gerakan mahasiswa ini terjadi secara paralel di berbagai penjuru tanah air. Mereka merasa terkhianati di republik ini karena mereka berjuang sendiri untuk keterpurukan yang dialami akibat krisis ekonomi, khususnya inflasi dan juga gelombang PHK pasca kenaikan BBM. Hanya DPR dari partai PKS saja yang bulat menolak kenaikan BBM. Ini maksudnya secara total. Mahasiswa bergerak merupakan kewajiban sejarah dari sebuah pemberontakan terhadap situasi yang memuakan. Hampir seluruh gerakan besar di dunia mempunyai irisan dengan gerakan mahasiswa. Misalnya, revolusi Umbrella di Hong Kong beberapa tahun lalu adalah tulang punggung gerakan rakyat. Relawan melawan pembungkaman sipil oleh rezim Peking di sana.
Begitu juga gerakan Civil Rights Kulit Hitam di Amerika, pimpinan Martin Luther King dan juga Malcolm X di masa lalu sepanjang tahun 60-an berbarengan dengan gerakan mahasiswa The Sit-in digerakkan memiliki restoran orang khusus kulit putih maupun gerakan tanpa kekerasan Indonesia sendiri tidak akan pernah mereda jika tidak melakukan Sumpah Pemuda dan menculik Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok untuk dipaksa menyatakan kemerdekaan RI. Begitu juga tahun 90-an dan era reformasi di mana mahasiswa tampil sebagai kekuatan moral menjatuhkan rezim. Selalu naik turunnya gerakan mahasiswa selalu berkaitan dengan representasi politik sebuah negara. Jika representasi itu mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi dan juga penderitaan rakyat, umumnya mahasiswa mengambil posisi. Namun sebaliknya jika penderitaan rakyat semakin parah dan perwakilan rakyat kurang memperjuangkan, tentu saja mereka akan muncul sendiri mewakili penderitaan rakyat. Itu fenomena gerakan mahasiswa belakangan ini, antara lain menolak revisi Undang-Undang KPK 2011. 2010 mulai stand variasi KPK 2021 dan mengurai sekarang isu kenaikan BBM, memberatkan mahasiswa tampil sebagai avant-garde. Artinya mereka mempertaruhkan reputasi kesejahteraan bukan sekedar kepentingan dirinya yang terganggu. Analisa kesejarahan biasanya dibarengi dengan analisa kelas di mana mahasiswa dianggap bagian kelas di dalam alektika Mersiwon yang membuat sebuah pemberontakan adalah terganggunya kepentingan material itu. Namun di berbagai new social movement, teori perjuangan biososial kelas dalam dipahami, yakni perjuangan mahasiswa lebih besar dari kepentingan dirinya. Ada gerakan mahasiswa umumnya tarik-menarik antara afiliasinya dan juga misi suci gerakan itu sendiri. Dari sisi afiliasi gerakan mahasiswa saat ini terjadi bekas saja oleh mahasiswa ditenggarai selama ini berafiliasi secara ideologis dengan kelompok sosial yang lebih besar, bahkan partai. Namun sejatinya mereka dapat berseberangan dengan afiliasi mereka seperti tahun 1965 dan 98. Apalagi dalam situasi era digital saat ini, dipahami bahwa loyalitas mahasiswa pada afiliasi vertikal dapat dikalahkan oleh kolaborasi antara mereka. Dan juga kepentingan rakyat, kasus kenaikan BBM saat ini begitu buruk dari sisi kepentingan mahasiswa atas masa depan mereka. Pernyataan tersebut dilontarkan Egy Sujana adalah saat wawancara yang diadakan oleh aktivis dan pengamat politik Refli Harun. Jadinya meminta Presiden Jokowi untuk sadar diri dan tobat. Egy Sujana mengkritik beberapa pejabat negara, salah satunya ialah Presiden Jokowi. Dirinya mengkritik Presiden Jokowi dengan sindiran pedas. Mulanya Egy Sujana menjelaskan pandangannya tentang ukuran kesuksesan seorang pemimpin. Menurutnya, pemimpin dapat dikatakan sukses apabila mampu merubah keadaan. Ukuran kesuksesan itu dalam konteks kepemimpinan tadi, mampu merubah keadaan, kata Egy. Kemudian dirinya juga menyindir para pendukung Jokowi yang penduduknya mendukung tanpa pemikiran yang kritis. Jika tahu, sudah tidak tahu lebih baik kenapa harus didukung. Kemudian dirinya juga menyampaikan bahwa pernyataan yang ia lontarkan bukan sekedar kebencian, tetapi merupakan sebagai tanda kebencian. Karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat dengan siapapun, terutama saudaraku, Presiden Republik Indonesia, jangan tersinggung. Anda sadar diri dalam petitum saya. Kasih kesempatan untuk tobat. Kalau nggak mau tobat, ya Anda mundur saja, kata Egy Sujana. Sementara lagu Jamrut Selamat Ulang Tahun berkumandang hari ini di gedung DPR, gedung yang katanya wakil rakyat untuk merayakan ulang tahun buat Mbah Rani yang ke-49 tahun. Beberapa anggota DPR berjoget dan bertepuk tangan. Mereka bergembira ria di luar gedung DPR RI. Ribuan mahasiswa melakukan perlawanan atas kenaikan BBM. Begitu juga puluhan ribu guru yang rekan Partai Buruh. Gerakan mahasiswa ini terjadi secara paralel di berbagai penjuru tanah air. Mereka merasa terkhianati di republik ini karena mereka berjuang sendiri untuk keterpurukan yang dialami akibat krisis ekonomi, khususnya inflasi dan juga gelombang PHK pasca kenaikan BBM.
Hanya DPR dari Partai Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.